Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana harinya? Baik, Ibu. Moodnya masih bagus ya, kan masih Bagus, pagi. Bu. Iya, Ibu. Tapi cuaca di luar kayaknya panas banget ya. Iya, Ibu, hari ini panas banget, macet lagi, Ibu. Iya, Ibu izin minum dulu ya. Iya, Ibu. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai strategi pemasaran ya. Iya, Bu. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin itu kita membahas apa ya? Yo, sebelum ke strategi pemasaran itu, Nanti dasar kayak pemasarannya, pengertian pemasaran. Terus kalau misalkan di benak kalian tuh apa sih yang kalian pahami mengenai strategi pemasaran itu kayak gimana? Ini pendapat masing-masing ya. Strategi pemasaran. Ayo, dari mulai dari Strategi berarti kayak perencanaan dulu, planningnya gimana, merencanakan sebuah satu pemasaran itu. Jadi planning, perencanaan, kemudian melakukan analisis. selain dari asal kalian ada yang nambahin gitu kan mengenai pemasaran, strategi pemasaran. Sebenarnya kata dari pemasaran itu sendiri apa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Apa, Ibu? Kamu tidak tahu. Enggak, kan kalau pemasaran ibaratnya gini. Oh, kita nih mau menjual produk ini, otomatis kita tuh harus memasarkan atau mengiklankan. Berarti melakukan penjualan atau marketing. Ada yang nambahin nggak? Misalkan nih kayak Menciptakan, menawarkan, dan mengukur sebenarnya apa aja sih yang bisa ditawarkan ke masyarakat? produk. Ya, produk apa kayak barang apa aja gitu yang harus ditawarkan. Biasanya sesuai sama value-nya sendiri gitu. Kalau sekarang nih kayak lagi di tahun 2025, barang apa yang keren banget gitu. Nah, itu kalau itu membutuhkan pemasaran tidak? Untuk kalau nggak ada pemasaran, nggak ada yang kenal sama produknya dan nggak akan percaya, karena sekedar kan hal yang kalau salah ngambil itu bisa fatal akibatnya kan. Di sini Ibu bakalan membahas mengenai strategi pemasaran menurut beberapa para ahli ya. Kalau untuk para ahlinya sendiri itu kan ada 7. Ibu hanya ambil 3. Harus dicatat ya, soalnya nanti bakalan Ibu ada sesi tanya jawab di akhir mengenai strategi pemasaran mengenai para ahli. Ini harus yang hari ini. Terima kasih. Ini yang jawab harus 1 orang 1 ya, karena pertanyaannya itu Ibu kasih 9. Sebentar, Bu. Kalau misalkan salah satu nggak ada yang bisa jawab, ke depan dia nanti bakalan ada hukuman. Kalau yang berhasil jawab semua pertanyaan dari Ibu, dia bakalan dapat hadiah dari Ibu sendiri. Oke? Ya, Ibu. Pokoknya sebisa mungkin benar atau tidaknya kalian harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Iya, Ibu. Kalau misalkan nggak dijawab sama sekali, kalian bakalan kena hukumannya, dan itu hukumannya tidak yang sangat berat, juga tidak yang sangat mudah. Nih, untuk menurut para ahli, yang pertama Ibu bakalan kasih mengenai pil populer. Di mana menurut dia strategi pemasaran adalah logika pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Bisa pelan-pelan, Bu. Bisa. Logika pemasaran. Logika pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai pemasarannya. Oke. Mengembangkan bauran pemasaran yang tepat dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan konsumen. Udah? Itu menurut siapa? Philip Kotler. Yang kedua menurut David Aker. A-nya 2 ya. David Aker. Udah? Di mana pemasaran adalah proses mengidentifikasi
menganalisis, dan mengevaluasi peluang pemasaran sehingga perusahaan bisa menciptakan nilai bagi konsumennya. Dan yang terakhir menurut siapa ya yang ada bahasa Inggrisnya? Gak usah deh, menurut ini aja. Tijoktono. Dalam kurung itu Fanny Tijoktono. Dan strategi pemasaran merupakan alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pengembangan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Ini sudah 3 ya. Ibu minta kalian nanti tapi nggak sekarang, untuk carikan 3 lagi menurut para ahli mengenai strategi pemasaran. Nanti sebelum pulang pasti bakalan ibu suruh kalian jelaskan dan menentukan pendapat kalian masing-masing. Tugasnya ya. Ya Bu. Udah paham belum apa yang dimaksud dengan pemasaran? Sudah Bu. Coba Deta, apa yang kamu pahami mengenai strategi pemasaran? Yang saya pahami dalam pemasaran adalah logika untuk mencapai pemasaran atau yang ini kita jual dan konsumen tahu apa yang kita memasarkan atau apa yang kita jual. Oke, itu menurut masing-masing ya. Ya. Kalau untuk menurut Raja sendiri nih, Raja kan cowok satu-satunya. Ya. Tuh. Jual hati. Masih pagi loh, udah hati aja. Hatimu, itu pasti mainnya. Saya di pasar. Coba ke ini dulu, alihkan dulu. Oke, Asala. Kalau misalkan Asala sudah menjawab, Raja belum bisa menjawab, Ibu hitung sebagai poin yang bakal kena hukuman ya. Oke. Disuruh jawab Ibu. Enggak, nanti bakalan ada kok. Ibu sudah menyusun hadiah dan juga tantangan untuk orang yang tidak bisa menjawab. Adanya apa Ibu? Ada pokoknya di akhir nanti kita akan bahas. Oke, Asala. Strategi pemasaran berarti perencanaan ya Bu. Rencana dulu untuk membuat suatu produk nantinya untuk dijual dan untuk dikenalkan, untuk disukai orang dan dibeli oleh konsumen. Oke, benar. Cuman kan itu kurang spesifikasi ya, ibaratnya kayak gini. Ini loh Bu, kalau pemasaran itu kita mempromosikan satu barang ini ke masyarakat agar masyarakat itu tertarik sama barang yang kita produksi Jual. gitu. Gitu. Yang lebih spesifikasi menurut Asala sendiri gimana? Ya Asala, mau dijadikan nilai atau mau dijadikan poin untuk Kalau Prabowo itu pemasaran bukan? kalau untuk foto Bapak Prabowo-nya sendiri itu bukan pemasaran karena dia presiden kita ya. Tapi dari sisi pemasarannya itu dari bingkai dan juga hasil dari cetak fotonya. Oh, Kamu bisa menilai nggak kalau misalkan cetak fotonya itu kayak gimana? bisa. Apa? Bingkai.
Enggak, maksudnya dari Dika itu ada yang buat kamu tertarik nggak? Ada. Apa? Bapaknya. Salah. Kalau untuk namanya pemasaran, di mana dia akan menawarkan barang agar semua konsumen itu meminati barang yang dia jual atau yang diproduksikan. Nah, dia itu kan ibaratnya mengeprint atau mencetak fotonya Prabowo. Dari hasil cetak itu kan dia tidak ada yang namanya ngeblur. Dari cetak dia kan bagus. Ya justru itu. Sekarang kan kebanyakan teknologi sudah menggunakan AI. Nah, kita makanya berlomba-lomba sebagai pesaing dari antara yang lain. Itu ada termasuk ke dalam strategi pemasaran. Berarti bagusnya kamera ibu. Iya. Kenapa sekarang gini? Kita punya dibandingkan dua orang ya, dua fotografer. Yang satu fotonya sering ngeblur, yang satu fotonya bagus. Kalian akan milih yang mana? Bagus. Itu salah satu strategi pemasaran bukan? Strategi. Karena apa? Hasilnya. Iya, karena pertama hasil, kedua prosesnya itu dia menggunakan kamera yang lebih baik daripada yang satunya. Ya udah dari mahal ibu. Ya itu termasuk ke dalam. Karena ada harga, ada kualitas. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh dari pemasaran ya. Nanti bakalan ditanyain seperti itu. Kalau ini bola, Boleh coba jelasin. Tadi kan tadi belum menjelasin nih. Apa bola mengenai apa? Bola. Sebenarnya tanpa harus kita ulik-ulik jauh kalau mengenai bola ya. Dia pemasarannya mengenai pakaian. enggak pakai dong di kulit. Banyak kan? Oh, misalkan- Kita salah satunya. Iya, pakaian ya. Pakaian. Blender ya, blender ya. Kayak apa? Sponsor ya, sponsor gitu ya. Sekarang gini, Iya. pemain bola pada menggunakan baju-baju ini. Terus di pasaran ada yang menjual gitu. Iya. Nah, otomatis kita juga sebagai peminat apalagi menyukai klub bola itu Iya. pasti kita bakalan beli. Contohnya aja pasti memiliki salah satu baju, Iya. ibaratnya yang baju bola yang Raja diminati dari Iya. klubnya gitu, ya kan? Iya. Itu namanya teknik pemasaran mereka. Nah, berikutnya mengenai tujuan. Ada spidol nggak sih? Nanti kalian jelaskan masing-masing ya. Jadi susah-susah ya ibu. Iya enggak. Coba yang udah tahu tujuannya apa aja sih yang pertama itu? Tujuan strategi pemasaran ya bu. Heeh. Tujuannya Biasanya kita tuh mau melakukan pemasaran itu untuk apa terhadap produk kita tuh? Gitu. untuk meningkatkan penjualannya bu. Nah, terus Memenangkan pesaing. Jadi untuk bersaing kan memenangkan pesaing. Membuat orang kenal lebih kaya. yang kedua apa? Membuat luas. bukan membuat orang kenal lagi. Untuk bersaing. Jadi mengenal pesaing gitu loh. Memenangkan pesaing. Misalnya kayak kita kan kalau dalam berusaha kan pasti ada pesaing. Jadi kita harus bisa menyaingi atau bukan menyaingi, maksudnya mengimbangi gimana produk kita itu bisa lebih baik dan dikenal. Berarti itu jatuhnya ke membangun citra brand yang baik. Gitu. Ya. Karena Produknya sih bu. Hah? Dan produk. Kan gini, kan kita bersaing sama orang. Ibaratnya brand A sama brand B itu lagi pada bersaing. Sekarang daripada kita menjatuhkan orang lain, brand yang lebih baik kita mengunggulkan punya kita sendiri. Jadi kita mengevaluasi. Nah, seperti itu namanya membangun citra brand yang baik. Selain membangun citra brand yang baik itu, kalau citra brand yang baik, kita harus melakukan apa? Bisa. Nah, kan ibaratnya gini, kalau lagi bersaing kan dua kubu nih, yang ini tuh udah lebih unggul daripada kita kan otomatis mikirnya
gimana caranya punya gua lebih tinggi dari dia, tapi kita nggak menjatuhkan dia. Kita riset dulu tujuan Nah. pasarnya, melakukan pengamatan. Itu yang disebut dengan Strategi pemasaran. Meningkatkan keuntungan. Perut Pak. Oh, brand yang kesadaran. Merek biar nggak pada ini. Ya. Jangan musik. Nah, Memelihara hubungan. memelihara hubungan apa Raja? Cinta tidak agama ibu. Mencapai loyalitas pelanggan. Mengenalkan produk. Meningkatkan nilai pelanggan. Apa? Membangun hubungan ibu pada pelanggan. Membangun hubungan pada pelanggan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sayuran ibu. Enggak, kan kita ibaratnya skincare gitu ya. Nih, Memperluas. Oh iya. apa? Memperluas pangsa pasar. Itu berarti meningkatkan penjualan itu Ya. dengan memperluas. Nih, Oh iya. ada satu lagi, coba satu lagi yang benar-benar masuk ke dalam kriteria dari tujuan. Meningkatkan nama perusahaan ibu. Mempertahankan konsumen. Kan sama aja tadi kan menarik konsumen baru, menciptakan keunggulan bersaing, mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Intinya, pokoknya apa? Meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kalau jangka pendek ibu, kalau jangka pendek Perusahaan tidak akan untuk kelanjutan. karena beli sekali terus ibaratnya udah kalau berkelanjutan jangka panjang Meningkatkan berarti apa? dia akan meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ini tuh yang dimaksud. Ada 3 doang. Kayak dia, ya nggak apa-apa 3 aja dulu. Iya. Belum tentu kamu 3 juga bisa menjelaskannya nanti kalau disuruh maju ke depan satu-satu. Nih, meningkatkan ini tuh termasuknya ke dalam pertama, kita kan lagi buka toko. Ada orang pertama kali belanja ke tempat kita harus apa terhadap dia? Ramah. Selain ramah harus senyum. Sopan. Karena apa? Meningkatkan hubungan jangka panjang itu adalah di mana pembeli pertama kali datang, dia akan berkali-kali Nyaman. kita. Iya. Harus nyaman dulu ibu. Iya, makanya itu kalau misalkan kita ada nih Kalau contohnya kita. lingkungan gimana? Lingkungannya juga harus. Kalau untuk lingkungan enggak sih, karena kan ibaratnya kita menjual. Kalau kan dalam misalnya dalam Misalnya- strategi pemasaran itu kan kita riset, berarti kita mencari tempatnya itu yang sesuai dengan Iya, tempat maksudnya itu. kita. Kan Kalau di pasar kan Nih. orang udah tahu semua. Kalau itu kan maksudnya ke sini sama sini. Iya. Kan kalau ini udah termasuk Ah. meningkatkan hubungan jangka panjang. Ya meningkatkan. Otomatis kan di mana ada pembeli datang, disitulah kita punya celah agar dia bisa balik lagi ke toko kita. Jadi gimana kita bisa menarik pelanggan gitu. Misalnya kalau dalam hal tempat ya kita harus menyesuaikan. Iya. Nah gitu. Sekarang gini, kalau kita lagi berbelanja nih ke suatu tempat, tiba-tiba pelayannya itu judes, jutek atau ngeselin lah gitu ya. Respon kalian gimana? Ya nggak akan balik lagi. Nah disitulah. Jadi kita bisa menerapkan. Nah disitulah ini yang terjadi. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Boleh dicatat dulu. Baik ibu. Oke. Udah. Sudah bu. Oke. Kalau sudah, ini kan ada 3 tujuan ya. Ya. Pilih salah satu buat kalian untuk mencari contoh dari
Ini semua. Kayak misalkan Deta ambil yang meningkatkan penjualan. Contohnya seperti apa? Ibu bagikan saja pada persoalan. Nggak apa-apa kalian mau mengambilnya itu sama atau enggak, nggak apa-apa. Tapi ibu juga bakalan tahu kalau misalkan yang ini tuh udah cocok apa belum gitu dengan Desa. Terserah kalian mau ambil yang mana. Nanti kalau sudah kalian boleh maju untuk menjelaskannya ya. Kalau tidak ada yang maju, ibu yang menuju kalian untuk maju. Oke? Oke. Ibu kasih waktu. Misalnya meningkatkan kualitas penjualan itu kita harus kasih produknya apa cuma menjabarkan gitu? Menjabarkan aja. Karena kan ibaratnya kalian tidak bawa produk, kecuali kalian misalkan yang ada air minum seperti ini, kalian mau mencobakan tidak masalah. Itu bakal dapat nilai plus dari ibu sendiri. Oke? Itu menjelaskan aja Bu. Iya. Kalaupun emang misalkan kalian menjelaskan kayaknya kurang spesifik, lebih baik sekalian mempraktekkan gitu. Silahkan aja. Ibu tidak melarang. Dan ibu justru mengapresiasi orang yang sangat-sangat aktif dalam belajar. Oke. Ini maju gitu. Apa bisa di sini aja ngomong? Kayaknya lebih afdol maju nggak sih? Karena kan kalau kamu duduk di situ teman-teman belum tentu bisa melihat kamu. Ya boleh maju, boleh juga dipraktekkan. Oke? Saya pilih yang meningkatkan penjualan ya Bu. Kan meningkatkan suatu strategi pemasaran yang dilakukan untuk membuat suatu produk yang dikenal dan diamati sehingga penjualan itu menaik dengan signifikan gitu kan. Jadi contohnya itu kita misalnya memberikan promo dan diskon menarik. Misalnya ada produk minuman, misalnya produk minuman Coco Fresh ya. Ini cuma perumpamaan. Jadi Ya. misalnya kita yang pertama yaitu melakukan promosi dan diskon kan pembelian misalnya beli 2 gratis 1 sampai akhir pekan misalnya contohnya. Diskon 20% untuk pelanggan baru dan promo happy hour jam 2 sampai jam 4 untuk kita promosi di media sosialnya sendiri yaitu upload video proses pembuatan coklat, kemudian membuat konten review pelanggan, upload foto cup dan desain menarik, live TikTok untuk jualan real time dan gunakan hashtag Coco Fresh atau minuman kekinian. Untuk kualitas produknya sendiri yaitu menggunakan rasa coklat premium, creamy dan tidak terlalu manis. Jadi ada varian, misalnya ada varian toppingnya, ada Oreo, Milo dan marshmallow. Jadi ada macam-macam topping untuk menarik konsumen. Dan kemasan untuk minumannya harus lebih menarik, misalnya harus estetik dan untuk difoto itu biar bagus. Biasanya kan anak-anak sekarang kalau apa-apa difoto dulu nanti diupload, jadinya harus menarik gitu kan. Setelah itu untuk pendistribusiannya kan kita bisa melakukan offline yang dekat sekolah-sekolah kan. Biasanya anak-anak setelah pulang sekolah atau ngampus kan suka nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Kalau online kita bisa memasukkan toko kita bersama dengan GoFood atau GrabFood. Untuk sedia layanannya bisa misalnya melakukan COD di sekitar lokasi tempat kita berjualan dan gitu. Kalau produk pelanggannya kita harus misalnya kita kasih kayak kartu stempel gitu. Kalau berapa kali datang nanti dapat diskon atau gratisan gitu.
terus bisa dapat bonus topping atau apa kalau kita melakukan, misalnya saya kasih ini bukan datang lagi nanti udah 10 kali nanti ada free gitu. Berarti dia tuh strategi pemasarannya yang pertama dari bentuknya, membuat bentuk yang unik gitu ya, dari cupnya bukan dari minumannya. Karena kalau minumannya yang berbentuknya unik kayak kurang menarik gitu. Karena kalau dari sekarang kan yang penting tampilan itunya bagus, kita kan upload di media sosial terus datang lagi. Ya, berarti dia itu menggunakan 3 ya strateginya itu, cup, varian, sama voucher. Oke, terima kasih Asala. Boleh kasih tepuk tangannya dong. Oke, yang 2 gimana nih? Ngejelasin sekarang atau gimana? Nih dari Asala kan tadi. Saya ibu, atau biasa ibu. Besok Bentar boleh. ya. Ntar dulu. Dari Asala kan tadi satu brand itu brand minuman ya. Nah, dia itu cara pemasarannya ada 3. Dari model minumannya, cupnya, terus juga topping-toppingnya itu kan bermacam-macam, bervarian, jadi otomatis tidak monoton rasanya, pasti ada rasa-rasa baru. Terus juga ditambah, siapa sih sekarang yang tidak tergiur dengan yang namanya voucher? Apalagi kalau misalkan Kak, nanti kalau misalkan balik lagi, kan kakak udah pembelian sekian nih, kakak balik lagi dapat free ini, pasti dia bakalan balik lagi. Itu yang benar-benar jadi poinnya itu adalah dari free-nya tersebut. Karena kalau kita dapet ini tuh kayak, wah duit kita tuh untung gitu loh. Gitu. Oke, terima kasih Asala. Sama-sama ibu. Berikutnya siapa yang mau maju? Ya. Beta atau Raja? Raja ibu. Raja yaudah. Di sini. Bohong. Sudah maju aja. Oke. Saya pilih yang ketiga Bu, meningkatkan hubungan jangka panjang. Kenapa ngambil yang itu? Di sini apa ya namanya? Di sini adalah tentang bagaimana mereka akan muncul, berinteraksi memberikan nilai transaksi jual beli. Nah, di sini ada 3 pendekatan fleksibel Bu dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, yang pertama yaitu menjadi mitra bukan hanya menjual value, delivering, engagement. Itu bahasa Inggrisnya Bu ya. Ya. Hubungan akan bertahan lama jika pelanggan melihat ada sebagai sumber daya yang membantu, bukan sekedar tempat mereka mengeluarkan uang. Taktik pemasarannya yaitu edukasi dan konten gratis. Idenya yaitu menyediakan konten yang memecahkan masalah atau meningkatkan hidup pelanggan bagi jika mereka tidak sedang membeli. Contohnya yaitu merek kosmetik membuat tutorial tadi Ibu jelaskan skincare ya. Iya. Mendalam bukan hanya iklan atau toko alat masak, membuat resep dan tips memasak, membangun otoritas dan kepercayaan. Seperti saya nih, saya suka musik dan kita harus termasuk kan ya? Termasuk. Iya. Apalagi anak muda sekarang lagi gencar-gencar main musik gitu. Nah, cara pemasarannya tuh kayak gimana tuh? Kan kamu suka gitar. Biasanya kamu lihat iklan-iklan mengenai kayak gitar tuh kayak seperti apa gitu loh. Kayak dari modelnya, suaranya dan senarnya gitu, senarnya. Dan bentuk Ya, kan ada yang namanya gitar akustik dan gitar listrik. Nah, lebih fleksibel kan akustik banyaknya anak-anak karena lebih nggak ke kabel kan. Kalau Gak ribet lah gitu nggak ribet ya. penggunaannya. Ya. Tapi kalau yang listrik khusus kayak konser yang besar-besaran gitu Bu yang ada di. Karena dia pakai sound kan. Iya. Oke. Tapi sekarang apa namanya itu tadi gitar akustik juga kan bisa pakai kabel Bu di. Modif. Iya, lebih modif bawahnya. Di sini sekarang kan pada Iya, modif sendiri. iya. Motor aja yang udah bagus. Nah, termasuk mereknya harus yang bagus kayak Yamaha gitu. Salah satu tuh Yamaha tuh yang paling bagus. Berarti kamu selama ini yang dilihat sesuai apa namanya Iya. keinginan atau selera masing-masing ya. Berarti dia lebih cenderung ke arah musik yang dia lihat Iya. sama strategi pemasarannya, karena Nah. yang ibu lihat dia memahami sekali mengenai gitar yang sudah dimodif ataupun gitar apa tadi akustik atau sama listrik. iya gitu.
Oke, ada lagi Raja? Sudah sih itu saya. Oke, terima kasih Raja, boleh kita foto. Satu lagi nih dari Deta nih, kalau misalkan Deta mau maju atau pada hukuman nanti di akhir. Menurut ibu gimana? Besok aja deh ibu. Oh tidak bisa, kalau besok ibu ada jadwal ngajar di sekolah lain. Kalau nggak nyanyi aja ibu. Tidak dong, tetap untuk hukuman ibu yang menentukan. Ini ibu nomor 1 meningkatkan penjualan. Kenapa saya pilih meningkatkan penjualan? Karena meningkatkan penjualan berarti membuat jumlah produk atau jasa yang mudah dibeli oleh konsumen menjadi lebih banyak. Contohnya itu pemasaran membantu membuat produk lebih menarik dan mudah dibeli dan harus ada diskon. Contohnya itu seperti roti Roma. Nah, dari harga 8.000 itu menjadi 7,5, itu dengan satu diskon dan menarik perhatian konsumen. Dan roti Roma itu kan bermacam-macam kan ibu, ada rasa keju, coklat, strawberry, ya kan ibu. Nah, itu satu meningkatkan penjualan atau menarik perhatian konsumen. Oke, terus dan dari bentuknya harus menarik ibu, dari gambarnya. lalu Ya dipromosi ibu. Contohnya penjualannya itu bisa secara online, bisa juga dari toko, bisa juga disebarkan di mana-mana. Dan bukan hanya orang kota yang bisa memakannya, tapi orang desa atau orang kampung juga boleh. Itu namanya adalah meningkatkan penjualan atau boleh dikonsumsi banyak orang. Roti Roma bisa terkenal dari iya. karena mereknya Roma roti Roma. Oh iya ibu, sorry. Terus kan ibaratnya roti Roma tuh udah banyak yang peminat ya. Iya, rasanya enak ibu. Itu yang utama. Nah, sekarang menurut kamu strategi pemasaran dia tuh melalui apa sih? Dipromosi ibu. Contohnya bikin video, ditampilkan boleh melalui dari televisi. Lebih ke televisi sih kan, kalau dari orang desa pasti lebih ke televisi ya. Tapi kalau orang kota lebih ke TikTok atau ke YouTube. Dan itu dan harus membuat sebuah video lebih menarik dan rasanya dan untuk menarik perhatian konsumen dan akan tertarik, terutama tentang diskon. Oke. Berarti kan nggak beda jauh sama Asara tadi ya. Cuma kan kalau misalkan Asara dari rasa, kalau dari Deta sendiri kan Roma ya. Dia tuh otomatis dari setiap iklannya pasti berubah-ubah karena tidak monoton menggunakan Jadi iklan ikutin tersebut. perkembangan zaman gitu. Iya. Oke, ada lagi Deta yang mau ditambahkan? Itu saja sih ibu. Oke, terima kasih Deta, boleh tepuk tangan dong ibu. Kan dulu sampai kan. Oke, boleh minta tolong untuk dihapuskan tidak? Boleh ibu, saya salah. Lapor aja ya. Terima kasih Raja. Sama-sama ibu. Nah, tadi kan tujuannya ya. Sekarang mengenai membuka kanal penjualan baru. Benar. Membuka kanal penjualan baru, boleh tulis. Membuka kanal penjualan baru melalui marketplace atau reseller. Melalui Kanal marketplace atau reseller. Marketplace atau reseller. Nah, dengar kata marketplace dan reseller itu kalian terbayang kemana? Strategi pemasaran melalui apa? Marketplace dan marketplace itu berarti kan online. Mm-mm. Kalau reseller berarti secara langsung kayak ke toko-toko reseller, browsing gitu. Kita satu-satu deh ya. Pertama marketplace dulu. Di benak kalian tuh kalau misalkan pemasaran, strategi pemasaran yang melalui marketplace contohnya seperti apa?
Oh, banyak loh sekarang kayak di TikTok tuh, di apa namanya, di Shopee tuh, Tokopedia tuh, mereka melakukan apa? Penjualan online live gitu, Hmm. memasukkan barangnya kayak misalnya baju ini gitu. Nah, betul sekali. Kalau misalkan melalui reseller, ayo, misalkan melalui reseller nih. Contohnya produknya itu masih di mall ibu, dan orang yang Kalau COD gimana? Kalau COD itu termasuknya ke dalam online. Oh. Marketplace. Karena gini, kalau COD kan kita belanjanya tuh melalui Secara online ya. Oh. Kalau reseller berarti secara langsung. Nah, itu bedanya kita seperti itu. online. Tuh, nah, kalau untuk manfaatnya dari marketplace ini apa? Ayo. Manfaatnya sebenarnya lebih mempermudah Bu. Jadi kita nggak usah datang ke tempatnya, tapi barangnya udah datang. Terus juga kan ibaratnya kita kayak Kayak di daerah pasar Bekasi. berarti ya? Hah? Kayak di pasar ya? Marketplace itu Enggak, beda. Shopee. Seller ya, seller. Yang Iya, reseller itu kalau berarti kayak seller. toko-toko gitu. Tadi seller yang kayak di pasar ya? Kan ibaratnya gini, kita kan biasanya belanja di reseller dulu ya. Iya. Cuman kalau resellernya tidak mempersediakan barang, otomatis kita nyari di Online, berarti flash ya. Nah, kalau misalkan nyari di online, otomatis kan kita menjangkau ke semua bagian yang ada di Indonesia. Itu bisa. Kayak misalkan di kita tuh langka loh matoa, tapi di daerah lain tuh banyak. Banyak. Otomatis kita belanjanya melalui Online. online seperti itu. Intinya manfaat dari online ataupun reseller itu, di mana barang tidak ada di toko, kita bisa mencari di toko orange. Paham? Nah, dari situ otomatis kan harus ada yang namanya harga. Ya. Dari jangkauan tersebut, kalau untuk harga bagaimana antara reseller dengan marketplace, menurut kalian lebih murah mana? Kalau Fresh. reseller kan biasanya jarang ada promo-promo Bu. Kalau di marketplace biasanya ada potongan sendiri dari itunya, aplikasinya. Ya. Kalau kita lebih sering dapat voucher gitu. banyak diskonnya ibu. Nah, kalau yang kalian rasakan nih, pengalaman kalian yang belanja antara di online sama di real gitu ya, di toko, itu lebih menyenangkan di mana? Online. Jelaskan. Sebenarnya Saya kalau sih lebih ke langsung, langsung. tapi kalau emang nggak menentukan, misalnya kalau ada faktor apa gitu, jauh udah Iya. enak online aja lah. Yang gitu. kebantu lah. Kita nyoba dulu, kalau bagus nanti kita bisa beli lagi gitu. Kalau enggak ya mungkin harus tetap datang langsung buat melihat produknya. Yang penting jangan salah milih aja kalau di online. Menyesuaikan kayak dari komentar. Nah, kalau di online kan kalau di real kita bisa Bisa lihat lihat, ibaratnya kan? nih kayak minum. Iya. Kita melihat nih, kita menyentuh. Produknya lihat ya. Nah, kalau misalkan di online kan kita tidak bisa menyentuh, hanya bisa melihat. Tapi bisa ngebalikin kan? Oh, Bisa. kan? Sedangkan kita tahu sendiri nih, kita bukan orang awam ya. Sekarang itu kebanyakan baik foto ataupun video sudah diedit menggunakan AI. AI. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa barang itu benar bagus atau tidaknya? Lihat Kayak gestur belakangnya Bu. Dari background. penjualannya. Lihat Backgroundnya. rating penjualannya. Kalau Iya, rating penjualannya tinggi berarti produknya bagus. Ya, Kalau betul. ratingnya rendah berarti kualitasnya kurang gitu. Sama lihat komentar. ulasan-ulasan Komentar, dari salah satunya. lainnya. Iya. Ya, berarti kan komentar sama ulasan sama. Ya. Kan biasanya kadang ada Ada. aja yang komen hanya menggunakan Tulisan. tulisan. Kalian langsung mempercayai atau tidak? Enggak. Enggak Bu. Karena tulisan bisa aja dari pihak yang penjualnya itu, "Oh, tolong dong isi rating ini gitu. Minta tolong yang lain. Terus caranya bagaimana? Dan bisa itu juga akun palsu. Tapi biasanya kalau dari kita lihat dari komen itu harus ada foto atau aslinya kan. Karena Minimal kalau foto- video Enggak, siaran. Kan sekarang bisa siaran kan Bu? Bisa. Iya. Gini, kalau kita lihat fotonya itu bagus ya karena hasil kamera. Tapi Iya. kalau kita dari komen, kita akan tahu hasilnya aslinya karena dia udah memakai foto dari
Tapi sama halnya juga Bu, biasanya semakin murah itu belum tentu yang kita inginkan. Nah, untung-untungan. Kan balik lagi ke tadi kan, Bu. Balik lagi. Ada harga, ada kualitas. Iya, ada kualitas. Nah, ngomong-ngomong kualitas, biasanya kalau kalian sendiri nih pembelian kualitas tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, enggak, bukan yang jauh banget ya perbedaannya, hanya saja kayak misalkan, ih aku tuh pengen coklatnya coklat warna ini tapi yang datang coklat ini. Kalian memilih untuk mengembalikannya dan berkomentar gitu ya, karena kan semua bisa dikembalikan kalau sekarang marketplace. Atau kalian tetap mengiyakannya tanpa berkomentar apapun. Kalau saya sih komen Ibu. Kalau barangnya bagus nggak apa-apa. Oh iya. Tapi kita tetap konfirmasi lagi ke Yang penting Pak, dari kita Pak nggak Tapi kita rentang. sebagai Nggak rentang itu sebagai pelanggan itu nggak boleh langsung menjatuhkan toko Iya. tersebut. Jadi lebih baik kita chatnya langsung ke tokonya. Kan ada kan biasanya kalau dalam kita pesen nih, terus ada note dari itu katanya penjualnya kan kalau ada komplain atau apa bisa langsung hubungi penjual. Terus Jadinya kita bisa konfirmasi dulu ke penjualnya gitu. Tapi kadang juga penjualannya itu responnya itu lama, kadang responnya juga judes ya. iya benar. Maksud saya itu kalau contohnya baju ya kan, ini kita beli, kita lihat depannya kok kita bagus ya, tapi nggak ada foto ya kan. Nah, pas nyampe ternyata warna hijau kan warna hijau terang tapi hijau gelap. Nah bedah bentuknya itu masih bagus. Pendapat saya sih nggak apa-apa kita kasih ditanggung pada kita akan bilang kalau kamu mau warnanya begini kamu kasih warna begini, jangan langsung bilang warna terang gitu. Iya. Nah, kalau misalkan kayak tadi tuh pelanggannya jutek judes gitu, kan kita otomatis juga punya hak untuk bersuara kan, yang namanya kita pembeli adalah pajak. Nah, kalau misalkan kita dapat rasa apa, dapat pelayan atau yang menjualnya seperti itu, kalian akan tetap membelinya atau tidak. Ibaratnya dia lagi nge-live nih, kita kan komen Kak, tapi ada warna ini enggak, dia slow respon nih, padahal komen kita itu udah masih tertinggi gitu, teratas. Kalian akan tetap di toko itu atau pindah toko? Pindah lah, pindah. Pindah. Alasannya? Ya karena kita nanya baik-baik tapi nggak ada respon gitu. Jadi cukup Cari yang satu bagus. kali Bu, nggak bakal ada kesempatan 2 kali. Jadi itu Seperti dalam kayak pengalaman. kehidupan. Kayaknya mengena sekali gitu ya sama kehidupan Iya. gitu. Karena Shopee Bu, Shopee, apalagi TikTok Ibu. Kenapa? Aduh, pas live ini pas nyampe goblok Ibu. Tidak Tapi semua. jangan ngomongin Devina Karamo ya. Kenapa tuh dia pindah karama? Dia brandnya banyak kan Bu. Karena kan dia Ya, maaf ya, bukannya Iya. menjual diri atau Iya. bohong, tapi dia menjual diri emang dirinya tuh yang benar-benar Emang cantik gitu. Iya, dia tuh ideal. dia Bodinya itu seksi Bu. justru itu kelebihan dari yang dia punya, dia gunakan untuk branding. Karena dia punya value tersebut. Sama ini ya, puji ya. Iya, seperti itu. Nah, setelah dari tujuan juga Ya. marketplace, kita langsung ke yang keempat, pembahasan. Karena ini ada 9 pembahasan loh. Itu tuh termasuk ke dalam tugas kalian ya nanti ya. Keempat, mengenai unsur strategi pemasaran, marketing, mix, Unsur 4P, strategi pemasaran. penting ya Bu. Iya. Marketing mix Atau marpe. 4P. Itu apa sih itu 4P itu yang kalian tahu? Pakai Indonesia aja nggak apa? 4P. Sebenarnya kalau 4P itu pakai bahasa Inggris, boleh lah ya, dikit-dikit bahasa Inggris kita belajar juga. Emang wajib Bu, karena kan bahasa yang diwajibkan ya. Apa itu? Produk berarti barang atau jasa. Yang kedua apa? Gantian. Jangan asal terus. Kayaknya asal hari ini benar-benar aktif ya. Iya Bu, masih pagi jadi masih semangat. Yang kedua, Deta coba. Apa tuh? Harga Bu, harga Bu. Harga biasanya disebut dengan apa? Price. Price. Bisa juga pledge gitu. Kalau Distribusi. tadi salah kan promosi ya? Mm-mm. Oh iya, Asal produk. promosi ada Bu di sini. Bentar ya, kita Ya. ke harga
harga dulu. Oh, harga dulu. Contoh dari harga itu apa? Dari marketing. Tadi udah dijelasin sama Salah sama Deta. Harga paket pro. Nah, yaitu coba Deta. Contohnya kayak akhir tahun ini Bu banyak diskon baju Natal seperti ini. Nah, itu termasuk ke dalam. Harga. Nah, benar. Yang ketiga. Kayak ini Bu. Shopee. Distribusi. Selatan Shopee. Lugas Iya. Lugas. Itu termasuknya ke dalam. Harga. Harga. Iya. Yang ketiga apa yo? Flash. Tempat distribusi. Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Tiga. Yang ketiga tadi apa? Flash. Apa itu? Distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi dan contohnya itu seperti apa? Lokasi. Hmm. Contohnya dari toko. Toko gimana? Coba jelasin. Indomaret. Kan toko itu kalau Indomaret itu nama brandnya, nama brand tokonya. Coba jelasin. Supermarket berarti. Jelas saya nggak salah. Kan dia tahu dia itu. Minggu kemarin kan kita udah bahas distribusi. Inventaris apa Distribusi Bu? berarti kan menyalurkan. Berarti kan otomatis yang menjual terhadap toko-toko eceran seperti itu. Dan yang terakhir, Promosi. Promotion. Promosi. Conversion. apa itu? Yaitu Iya, cara berusaha berkomunikasi dengan Kita pasar. Promosi ini melibatkan berbagai metode untuk meningkatkan kesadaran atau mendorong minat dan menghasilkan penjualan. Seperti Biasanya promosi melalui apa? Di Periklanan. jalan. Periklanan. Iklan TV. Terus? Penjual pribadi. Media sosial seperti Instagram dan TikTok. pemasaran digital. Dan endorse dari influencer. Itu yang punya HP Ibu, tapi kalau nggak punya kan bisa TV dan bisa juga dari aslinya atau tulisan Itu termasuk ya. Makanya itu di mana ada namanya strategi pemasaran. Sales ya biar sales. atau membujuk dari strategi pasar. Karena menyesuaikan dengan tempat dan kondisi. Sekarang gini, kan ini melalui televisi atau lain sebagainya. Ya. Kalau misalkan kayak apa ya, ibu-ibu yang udah umurnya 60 atau 70 tahunan kan otomatis dia kurang paham terhadap periklanan gitu. Biasanya Cara menawarkannya seperti apa? langsung dari mulut ke mulut kan biasanya ada promosi yang terjun langsung ke ibu-ibu PKK tuh yang mbak-mbaknya membagikan kayak brosur gitu dan tempat melakukan promosinya langsung ke tempat. Kalian pernah dengar nggak sih yang apa namanya dulu ya, bukan sekarang, kalau sekarang mungkin udah nggak ada, yang menjual alat kecantikan gitu loh, yang dari door to door, yang dia bawa tas. Kalian pernah lihat tidak? Nah itu mereka kan cara menawarkannya masih belum menggunakan media ya, media sosial ibaratnya. Karena zaman dulu kan masih kurang yang namanya media sosial kayak handphone segala macam, itu internet masih jarang, makanya menggunakan door to door. Jadi strategi pemasaran ini dari dulu ya itu tuh sudah ada dan sudah terjadi. Contohnya di televisi dulu. Sekarang berhubung waktunya udah mepet, nanti kita lanjutkan lagi ya setelah sholat zuhur. Baik Ibu. Oke, boleh Ibu tutup dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ayo Bu. Ibu izin ke toilet sebentar. Oke, udah masuk kelas semua belum? Ayo Bu. Atau masih ada yang di depan? Gak apa-apa, tadi kan habis istirahat karena ada azan zuhur kan. Iya. Sekarang masuk ke materi kelima, bukan materi sih sebenarnya. Topik kelima, di mana ada analisis pasar. Analisis pasar apa sih yang kalian ketahui mengenai analisis pasar? Jadi dulu. Nih, Ibu kasih ya. Yang pertama itu di mana ada analisis target pasar. Oke. Pasar.
Ini tuh bercabang ya. Boleh kalian tulis dulu aja kan? Kita baru lanjut ininya ya, pembahasannya. Mana? Dan analisis pasar. Analisis pasar itu proses mengenai pengumpulan, kemenangan, dan pengevaluasian informasi mengenai kondisi pasar dengan tujuan dan menentukan strategi pemasaran yang tepat. Jadi strategi pasar itu kan tadi promosi ya, promosi melalui apa? TikTok, online segala macam ataupun door to door. Nah, kalau misalkan strategi pemasaran itu tercapai, otomatis kita telah melakukan dan berhasil mengenai analisis riset. Yaitu di mana ada analisis riset pasar, target pasar segala macam mengenai analisisnya. Karena sebelum kita pemasaran, mestinya kita nggak analisis dulu kalangan mana yang bakalan kita ambil nih, ibaratnya kayak mau ngejual baju, kalangan mana nih yang bakalan kita dorong biar bisa beli barang-barang kita gitu loh. Nah, yang pertama kan dimana ada analisis target pasar. Yang termasuk dalam analisis target pasar itu dimana demografi yang pertama. Catat ya, nanti bakalan ditanyain. Di mana demografi adalah data yang berkaitan dengan karakteristik individu. Sesuai yang Ibu bilang tadi, kita targetnya itu anak-anak, dewasa, anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia, tergantung produk apa yang kita jual. Oke? Nah, itu kan penting ya. Kenapa penting? Karena kalau misalkan kita hanya menjual barang tanpa kita tahu target pasar kita tuh ini loh kalangannya ini. Kalau kita nggak tahu itu, kita mau jual ke siapa? Kan nggak mungkin barang yang kita jual bakalan dibeli semua sama orang-orang kayak anak kecil mana tahu mengenai skincare kan? Pasti mereka tidak akan membelinya gitu. Kenapa itu sangat penting? Karena disitulah value dan harga produk kita akan ditentukan. Oke? Yang kedua mengenai geografi, di mana yang termasuk dalam geografi adalah lokasi atau wilayah tempat konsumen berada. Kita jual skincare, tapi kita mengiklankannya ke pelosok-pelosok. Apakah itu benar pemasarannya atau tidak? Tergantung sih. Jadi kalau pelosok-pelosok kan belum tentu ada internet. Jadi kalau pelosok, kalau tentang produk skincare kita
harus terjun langsung. Iya, sama seperti yang saya bilangin tadi loh, yang dia bawa tas tuh. Nah, menurut kalian apakah peminat di sana akan banyak atau tidak? Masa sih? Tapi kalau Di kampung-kampung Tapi desa. Kalau banyak anak muda-mudanya mungkin banyak minatnya, Bu. Jadi kembali lagi, kalau demografi berarti kita harus mengimbangi geografinya Geografi. kayak gimana. Betul sekali. Jadi dari komponen yang ada di dalam analisis target pasar ini kan ada 4. Di antara keempat ini mereka berkesinambungan, nggak bisa kalian pisahkan. Ibaratkan kalian udah nih mengetahui demografi, geografi, tapi psikografinya kalian enggak gitu. Itu tuh bakalan hancur nanti. Yang ada kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kita dari target pasar itu kita menginginkan apa sih? Perusahaan yang mengadakan yang namanya strategi pemasaran untuk apa sih? Produk kita agar terjual. Produk terjual kita akan dapat value atau keuntungan ya. Nah kalau misalkan semua ini dari komponen analisis target pasar aja itu tidak terjalin dengan baik keempat komponennya, itu tidak akan terjadi yang namanya value. Yang ada perusahaan akan Rugi. nah. Dan yang kedua mengenai analisis kompetitor. Apa itu analisis kompetitor? Boleh saya jelaskan? Benar, Bu. Oke, boleh. Ya, analisis kompetitor. Tenang saja, nanti kalau Berarti analisis kompetitor itu proses mengidentifikasi atau mempelajari dan mengevaluasi pesaing dengan satuan guna untuk mengetahui kekuatan kita, kelemahan kita, strategi kita bagaimana, serta posisi mereka itu bisa dibandingkan dengan bisnis kita. jadinya kayak tadi kan, kita ada produk, orang lain juga ada produk. Kita harus melihat apakah mereka produknya keunggulannya di atas kita atau setara dengan kita, kan seperti itu kan. Karena kita juga yang namanya perusahaan pasti punya pesaing. Nah cara buat menyainginya itu bukan lagi lewat buku nih ya, tapi melalui pemasaran, melalui evaluasi. Nah itu makanya di mana namanya perusahaan kita harus benar-benar matang berpikir mengenai analisisnya, terus targetnya dan sebagainya. Oke, untuk Deta sepertinya sudah mulai mengantuk ya Deta ya, karena udah mulai siang ya. Udah mulai bosan kayaknya nih. Iya, udah siang juga soalnya ibu juga sudah mulai mengantuk soalnya. Nah, yang ketiga mengenai analisis kebutuhan konsumen. Boleh deh Deta biar fresh otaknya ayo. Konsumen ibu, kebutuhan konsumen itu Semangat. konsumen adalah proses memahami apa yang dibutuhkan, diinginkan, yang diharapkan konsumen dari produk atau layanan. Tujuannya itu untuk mengetahui masalah atau keinginan konsumen yang belum terpenuhi. Oke. Mengembangkan produk atau layanan yang tempat meningkatkan loyalitas dan pengalaman konsumen. Loyalitas, kan? Pengalaman konsumen. Oke, saja ibu. Tujuannya untuk apa sih itu semua gitu? Untuk mengetahui masalah apa, masalahnya apa, dan keinginan konsumen itu seperti apa. Dan Jadi kita kita- tahu itu semua. Kalau kita mau mengetahui bagaimana konsumen tahu, dan Nah. bagaimana juga kita tahu apa yang keinginan konsumen, begitu juga sebaliknya. Iya, jadi apa yang dibutuhkan mereka dan apa yang harus kita produksi gitu ya. Sampai kita perbaiki lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke strategi segmentasi target dan positioning. Apa itu? Boleh dicari dulu di Indonesia atau di ya, boleh kalian cari di browser atau di handphone atau segala macam ya. Karena ibu tidak akan membatasi kalian untuk mencari sesuatu baik itu open book atau open font. Dipersilakan. Yang penting apa yang ibu sampaikan itu tersampaikan juga terhadap kalian. Oke? Baik ibu. Asal satu, di saat kalian menggunakan handphone itu bukan untuk chat ya. Oke? Chat pacar boleh ibu. Tidak boleh. Kamu bisa-bisanya ngomong gitu sama guru. Sorry ibu.
biarkan saja nanti nilai yang menentukan. Oh, tidak boleh begitu Ibu. Ini termasuk sikap bukan Bu? Iya. Ada maksudnya. Iya. Strategi segmentasi ya Bu. Iya. Kasih. Target. Dan posisi. Nggak beda jauh kan sama yang barusan? Ini dari target. Ya. Ibu izin dulu Ibu. Ya. Silakan. Boleh dijelaskan deh, kan jadinya karena yang biasa sendiri yang ini ya. Boleh dijelaskan Raja asal dua-dua deh, asal dua yang atas, Raja dua yang bawah. Dua yang bawah. Iya dua yang bawah. Segmentasi demografis Ibu. Dari segmentasi dulu. Jadi kalau segmentasi kan proses membagi suatu pasar yang luas untuk dikelompok-kelompokkan ke kecil-kecil gitu kan Bu. Maksudnya biar berdasarkan karakteristik pasar tersebut. Iya benar. Terus Kemudian tujuannya biar perusahaan kan mengetahui kebutuhan tiap kelompok di setiap pasarnya. ya terus Jadi kalau yang demografi sendiri kan kita harus menentukan usianya, jenis kelaminnya, pekerjaannya apa, dan pendapatannya bagaimana. Kalau yang wilayah geografis kan kita harus menentukan itu wilayahnya wilayah mana, wilayah kota kah, wilayah desa, atau kita juga harus menyesuaikan dengan iklim di suatu daerah tersebut gitu. terus Kemudian dari ya pagi. Ayo, Raja dulu nggak apa-apa. Gimana? Coba. Bisa Salah satu deh, salah satu. Tadi kan masalah udah satu. Oke, yang segmen diskografi ya. Berdasarkan psikologi konsumen yaitu yang contohnya variabelnya gaya hidup sehat, aktif, santai, kepribadian, ambisius, introvert, nilai minat dan opini. Strateginya itu berguna untuk memahami mengapa konsumen membeli. Ya. Terus yang perilaku ya. Ya. Yang perilaku yaitu berdasarkan aktual konsumen terkait produk, yaitu contoh variabelnya
memanfaatkan yang dicari, harga murah, kualitas, kenyamanan, tingkat penggunaan, loyalitas merek, kesempatan pembelian. Iya, terus Strateginya yaitu memungkinkan penargetan yang sangat tepat berdasarkan tindakan dan kebiasaan belanja. Oke, yang udah dijelasin tadi itu kan sesuai dengan apa yang ada di dalam segmen-segmen masing-masing. Boleh kita masuk? Stop. Oke, ayo kita lanjut. Tolong dihapus dulu ya salah. Tadi spidolnya mana ya? Tinggalan Bu. Enggak, tadi ada di sini kok. Tahu saya tahu. Spidol lagi dong. Bu. Oh iya. Ada tugas ya Bu? Udah tadi ada tanyain temennya ya kalau yang 4. Oke Bu. Sekarang kita yang kedua mengenai target. Apa buku sudah selesai kan? Belum. Targeting. Yang pertama itu dalam targeting ada yang namanya pasal. Terus juga yang kedua ada terdiferensiasi. Yang ketiga adalah terfokus. Dan yang keempat adalah romantik. Ada yang tahu mengenai 3 unsur dari target ini? Boleh dijelaskan, yang bisa menjelaskan boleh maju ke depan dan tulis pengertian. Oke, boleh. Boleh open book, boleh open phone ya. Bu, masal adalah istilah yang Bisa tutup saya. Maju aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelasin di bawahnya aja nggak apa-apa. Satu-satu ya, ini kan ada 4, nanti salah kita dan baca. Berarti di sini dong. Istilah yang berarti melibatkan atau mengikutsertakan orang yang banyak atau dilakukan dalam jumlah yang sangat besar. Oke. Udah? Sedikit lagi Bu. Oke, ayo nanti yang Sering sering sekali dengan standar yang sama. Oke, udah. Atau silakan. Udah Bu. Dari pasal ini, salah satu contoh produk yang bisa digunakan masal itu apa? Kayak bukan masal dipakai bareng-bareng ya, bukan, tapi produk yang benar-benar digunakan
digunakan hampir semua orang itu menggunakan. Kan otomatis itu disebut masakan. Mandi. Selain itu, Sampo. ya karena apa? Untuk kebutuhan apa? Kebutuhan pokok. Sabun muka. Ya karena kan ibaratnya itu semua untuk kebersihan pada diri kita ya. Itu kan termasuk terhadap itu untuk pokok-pokok yang ada dalam diri kita. Karena kalau kita mandi tanpa adanya sabun atau sampo, menurut Bisa jadi kalian tuh. gimana? Kayak zaman dahulu tuh nggak pakai sabun, pakai sampo bisa, tapi gatal-gatal. Tapi gatel kan, Iya. karena itu kita butuh sabun dan sampo. Nggak mungkin loh, emang masih ada mungkin ya di beberapa pelosok yang belum menggunakan sabun atau sampo. Cuman salah satunya kan sabun sama sampo itu udah menjadi salah satu barang atau produk yang benar-benar dikonsumsi hampir keseluruhan manusia gitu. Oke? Oke Bu. Nah, dari penjelasan Dewi ini jadi contoh dari penjelasan Dewi adalah sesuatu yang digunakan secara bersama dan juga berkala ya. Oke, yang kedua mengenai terdiferensiasi. Maksudnya apa tuh? Siapa yang bisa jelaskan? Yo, masa udah lupa sih? Kita pembahasan masih ada beberapa loh. Boleh asalah, boleh deta, boleh aja yo. Pokoknya aja ya kan kayak Dewi tadi itu pokoknya yang bisa digunakan sama gitu kan. Nah kalau misalkan terlalu panjang itu kan terlalu teori banget. Kita ngambilnya yang pokok dan itu ada contohnya seperti itu. Oke? Salah, maju salah. Maju. Siapa yang mau maju? Ingat ya, yang kurang aktif nanti bakalan ada hukuman sesuai tadi Ibu bilang. Terus ditulisinnya ya, Bu, langsung adalah. Iya boleh, yang penting tersampaikan terhadap teman-temannya ya. Udah. Contohnya apa? Yang bisa dicontohkan barang dari yang masalah. Apa ini adalah strategi di mana perusahaan menargetkan Beberapa segmen pasar sekaligus dengan menawarkan produk atau promosi. Contohnya gimana? Contohnya apa dan Brand bagaimana? minuman teh itu membuat teh kurang gula, teh manis biasa, dan teh diet untuk segmen yang berbeda. Jadi kan ada syukur ada. Jadi kan apa namanya dia itu kan mempromosikan ya, ini kan promosi. Ya. Nah promosi itu kan mengenai variannya, terus dari varian kan ada rasanya, terus juga model dari sikapnya itu gimana, otomatis. Jadi dari sini kan kita contohkan dari teh ya. Nah teh yang memiliki berbagai rasa. Iya, gitu. Kopi tawa api. Ya, ya kan ibaratnya cara dia mempromosikannya agar sampai gitu loh. Soalnya kan ada beberapa orang itu yang suka manis, ada yang nggak suka Nah, ya. manis. Kan kopi bisa Jadi pahit. itu kan namanya Bisa. terdiferensiasi. Iya,
Iya. Ibaratnya terkelompokkan lah gitu, mana yang suka ini. Ibaratnya kayak Deta lebih suka kopi atau teh? Lebih suka Teh bu. teh. Nah ini Kopi. teh, nah dia jadi belinya otomatis kan dia otomatis nyarinya tuh brand teh yang Iya. yang lebih bagus yang mana gitu. Kadang ada juga tuh teh yang buat ngurusin ya. Ini teh yang dia buat apa ya, yang mana ya gitu. Kalau teh yang tubruk bagus gimana yang Bu? mana. Hah? Teh tubruk. Tergantung. Jadi kan dalam teh juga ada macam-macam brandnya tuh ada. Kita sebut aja kayak teh kotak lah gitu ya teh. Oh, itu pucuk. udah buatan. Nah itu tuh pasti bakalan ada yang namanya pengelompokan, mana kayak orang-orang yang suka teh pucuk, mana juga seperti itu. Ngerti? Teh botol ya Bu. Ya. Nah yang ketiga itu mengenai terfokus. Boleh jelaskan yang dimaksud dengan terfokus dari target itu apa? Boleh dicatat. Ini 4 ya, jadi harus semuanya ada di depan. Kalian siap-siap ya di sini ya. Oh. Biar di kelas ibu tuh Micromarket. iya, Siap, biar di Bu. kelas ibu itu tidak ada ya leha-leha. Tidak. Boleh kita nyantai, boleh kita bercanda, asal semua mata pelajarannya tersampaikan gitu loh. Karena bentar lagi kan kita mau ulangan akhir semester. Oke? Siap, Oke, Bu. Siap. Nanti di akhir-akhir pasti bakalan ada kuis kok, ibu bakalan ada kuis. Sesuai yang tadi ibu bilang, pasti bakalan ada soal-soal juga yang membuat kalian saling saut-sautan pastinya. Sepertinya Deta dari tadi tidak jauh-jauh dari roti Roma ya. Kayaknya dia benar-benar Karena sekarang ini sangat seperti itu. Sangat menikmati sekali sepertinya sama roti Roma ini. Itu kesukaan ibu. Jadi kalau aku ulang tahun itu aja kasih. Nih bagus nih. Jadi kita nggak perlu menjelaskan lagi, di sini sudah ada contohnya. Tujuannya agar lebih mendalam dan lebih. Nah, otomatis kan dari roti Roma ini dia terfokusnya kayak Deta lebih suka roti Roma. Otomatis dia bakalan lebih fokus ke roti Roma. Dia bakalan terus-terusan beli roti itu karena menurut dia lebih enak daripada roti lain. Paham? Bu. Boleh aja Baik Ibu. mengenai mikro marketing. Nih, mikro itu kan kecil. Mikro itu kan kecil, kelompok kecil. lingkupannya lebih kecil. Ya. Kalau makro baru lingkupannya luas. Mikro. Apa di sini? Ada berapa ya? Setelah ini persiapan buku ya. Pokoknya yang dari awal tadi kita bahas, kita catat, pasti bakalan ibu pertanyakan di akhir sebelum kita tutup mata pelajaran ini, oke? Sepertinya di depan sampai banget ya. Iya. Mbak, tulisan mana yang lebih cepat? Sama semua. Saya bu. Enggak ada yang bagus ya, Bu. Sama semua lah. Tulisan ibu yang paling cantik.
Tulisan nggak perlu rapi, yang penting kebaca. Asek. Kayaknya panjang banget Raja. Iya, Bu. Contohnya sekalian ya barangnya ya. Iya, Bu. Biar kita langsung ke materi selanjutnya. Kita langsung ada contohnya video. Iya, serius. Sudah belum? Iya, Bu. Ayo, habis ini kita langsung ke tugas ya, soal ya. Ya. Sabar, nggak boleh kayak gitu. Ya, Ibu. Ada lebih baik daripada Iya, sudah. Nanti yang ada ribut. itu makanya. Contohnya itu aplikasi Raja. Shopee, TikTok. Itu terlalu jauh. Gimana, udah belum? Ya, Oppo gitar. Yang penting adalah strategi pemasaran yang memenangkan. Saya yang sangat kecil atau bahkan paling individual. Tadi Deta mengenai roti Roma, selalu roti Roma dari awal sampai akhir. Kenapa ini difokuskan dong? Aku kan fokus ke situ. Sekarang Raja memfokus kepada gitar selalu. Ini dia laki-laki, Bu. Aku kan dalam makanan, sedangkan dia apa ini? Musik. Cuma masalah ya yang berbeda-beda dari awal-awal tadi. Oh, berarti dia nggak setia, Ibu. Nah. Kan diferensinya masih berbeda sama terus contohnya. Berarti gak ada contoh lain. Oke, udah ya. Jadi udah pada paham semua ya. Halo, Ibu. Sekarang kita lanjut ke Tugas. seneng banget udah mau tugas. Kan mau pulang, Ibu. Mau pulang atau mau ketemu ayam? Tapi sayang. Iya. Bebek. Kan sekarang orang offline ya, biar. Nih. Depan online. Kita langsung tektok aja ya. Ya, Bu. Dengerin. Yang pertama itu mengenai strategi pemasaran adalah yang A, cara perusahaan menghasilkan produk baru. B, rencana dan tindakan untuk mencapai tujuan pemasaran. C, sistem distribusi barang ke pelanggan. Sedangkan yang D adalah penggunaan teknologi dalam promosi. A. Yang dua, Oke. soalnya ya, strategi pemasaran adalah yang nyatet pasti ada jawabannya. Yang nyatet tadi pasti ada jawabannya. Saya sih A ya. Ya, A ya. Menurut Pak Hari. Oh, Strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu apa? Dan satu yang menyuruh untuk Iya. membuat produk mengikuti
pemasaran adalah yang A, cara perusahaan menghasilkan produk baru. B, rencana dan tindakan untuk mencapai tujuan. B. Kan dari inilah ya tidak bisa diulang ataupun tidak bisa ditulis di papan tulis Oke pertanyaan. Bu, lanjut. Yang kedua, penetapan harga murah di awal untuk menarik pelanggan disebut Promosi. Belum dibaca, woy. tapi jawabannya udah bener sih. Tiga ya. Gak baca buku juga bisa Bu. Berarti pintar meskipun jalan ya, soalnya dia telat. Segmentasi pasar dilakukan untuk A, menyatukan semua konsumen. B, membuat harga menjadi lebih murah. C, mengelompokkan konsumen berdasarkan karakter tertentu. D, menutup pasar tertentu. C. Ayo, Deta, Raja apa? C. Saya C. Coba cari dulu. Kan gak ada Nggak usah peluang. silakan. Soalnya ini menentukan yang dapat poin sama yang dapat tantangan. Wah, aku udah dapet buku dulu. C. Coba deh A. Mana yang benar Bu? 3 benar, 1 salah. Saya Udah ketahuan ya, 1 yang salah siapa? Oke, lanjut. Ini soalan singkat, jadi sesuai pendapat kalian. Oke. Yang menentukan siapa konsumen yang paling potensial disebut menentukan siapa konsumen yang paling potensial disebut. Padahal di sini ada loh. Di susunan tadi ini ada loh. Enggak, di sini ada loh. Ada di sini. Terfokus. Di sini ada. Pokoknya ada tulisannya di sini yang menjadi jawaban, kunci jawaban di sini. Yang berfokus ada, yang keseluruhannya ada. Potensial disebut. Potensial itu keseluruhan loh. Potensial disebut keseluruhan loh. Tadi yang nulis mengenai ini pasti tahu. Tolong baca lagi saya. Oke, terakhir nih ya. Menentukan siapa konsumen yang paling potensial disebut. Kalau menurut saya itu mesti lebih terfokuskan. Karena tujuannya agar fokus dengan satu produk. Yang lain, Yang paling konsisten itu kayaknya yang lain ada. Deta udah 1. Deta udah 1. Pendapat kan Bu? Iya, pendapat sendiri masing-masing terserah mau apa. Intinya jawabannya tuh ada di papan tulis ini. Entah itu tulisannya yang mana pun, entah itu mungkin tulisan saya, tulisan Dewi, tulisan Deta, terus yang potensial. pemasaran lokal. nggak tahu, pokoknya kalian menjawab. Kalau jawaban Deta tadi masih setengahnya, masih setengah. Sampai di pemasaran. Potensi pasar. Potensi pasar. Menentukan siapa konsumen yang paling potensial disebut. Nggak open book, nggak open phone ya. Oh, tidak bisa. Oh, aku tadi enggak ya Bu? Nggak boleh open book, nggak boleh open phone. Ini fokus. Sampai tadi itu nggak bisa dibahas. Temen kalian ada yang jawab kalau di sana tadi di belakang. Masa. Ya, jawabannya masa. Pokoknya Deta, Raja, Dewi udah dapat satu-satu masing-masing ya. Masa Bu? Ada pokoknya ada jawab. Nanti terakhir bakalan ada. Ini terakhir penentuan nih. Oke. Siapa yang dapat 2 nggak bisa jawab, fix itu yang bakalan maju disuruh ngelampitan tangan, oke? Oke. Ini kuisnya terlaluan Bu. Aduh. Loh, Yang ini kan gampang aja Bu. Nanti kecantikannya hilang Bu. nggak bisa, saya nggak bisa di. Pakai produk apa Bu? Bu mau dibikin coklat nggak Bu? Biar tenang Bu. Mau kopi Bikin lagi Bu coklat. energi. Ini paling mudah. Minum aja dulu Bu, minum Bu. Bareng halus. Ini paling mudah.
Pengiriman barang dari perusahaan ke konsumen adalah contoh dari strategi. Marketing. Distribusi. Ya, salah benar. Distribusi. Asal boleh keluar dulu. Nih saya ini. Siapa yang lebih banyak salahnya berarti itu yang kartu uang, oke? Kayaknya aku udah benar terus ibu. Aduh. Kan tadi salahnya bareng. Logistik, Udah disebut. Nih, pengamat, dengerin. distribusi, 2 kali saya sebutin soalnya ya. Marketing distribusi, juga bisa bu. Aduh, udah. Jasa Segala apa? sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan disebut. Promosi. Segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan disebut Produk. ya benar berarti. Oke, sekarang Raja sama Dewi boleh maju. Dewi sama Raja maju. apa nih? Yes, Apa? betul. Udah. Yes, hanya yes. Yes, no. Yes, no. Oh, tidak. No, Kita yes. ngapain bu? Kalian saling membuat tanda X. Aduh bu, jangan gitu bu. Itu terlalu beresiko. Nggak terlalu. Bu, Cantik saya. Cantikan saya nanti makin cantik. Oke deh, jangan itu, tapi nyanyi. Enggak, jangan. Diganti nada. Nyanyi balonku diganti pakai O. O. Bu, itu Semua udah ada. Ada toleransi. Banyak banget dari tadi. Mau coret Pelajaran aja bu, pelajaran aja ibu. Tadi ini sudah saya kasih jawab. Tengah lagi bu. Tidak bisa, yuk. Nyanyi balonku dari awal dari itu hurufnya diganti O. Harus apa namanya? Hurufnya tuh benar-benar Itu udah O ya? kayak bolon kok harus begitu. Oh, ya. Dari awal sampai akhir jangan ketawa, kalau ketawa ulang. Versi apa bu? Oke. Papua. Oh, Enggak, enggak, oh, versi biasa aja. Biasa aja. bolonku. Oh. Dewi nggak nyanyi bareng, harus bareng. Nggak, harus bareng, harus bareng, ulang, harus bareng. Balong. Oh. Harus bareng. Balong. Oh, gitu balong. Oh. Ya, balong. Ya kan, itu mah ada. Oh. Oh. Itu ada B-nya. Kalau itu semua Kayak gitu juga kan? Yang penting airnya ada O tadi. Enggak, Kan jangan A, I, U, E, O, A, I, U, E, O-nya itu diganti O. Enggak, kalau aja semuanya biar kita yang nyanyi mereka. Lepas maskernya, Dewi. Harus dilepas. Iya, iya. Semakin susah untuk diatur, semakin kalian lama di depan. Ini di presiden aja boleh pakai masker bunyi. Enggak, Boleh dilarang. sekarang udah tidak ada COVID. Ada covid bu. Ya sudah, kalau sekarang masih belum bisa, kita tunggu di minggu depan. Oke, Bu. Makasih, Bu. Luar biasa Oke. ibu ini satu. Masih ada game minggu enggak? Enggak, udah selesai. Saya mau pulang. Oke bu. Makasih ya bu. Hati-hati bu. Sekian. Sekian dari. Bu, lupa absen ya? Oh iya. Absen dulu lah. Saya belum absen ini. Lupa saya. Saya salah masuk ke salah. Absen. Saya sangat kesalnya dengan yang dihukum tidak mau mengikuti aturan, jadi lupa saya. Ibu itu kan kayak anak bocah ibu TK gitu. Tidak, daripada kalian disuruh joget mau. Enggak, itu aja bu soalnya aja bu gitu. Saya Bukan sudah cantik pusing. gitu. Saya sudah pusing sama soal. Ini nyanyi DPR bu. Ayo kita absen ya. Ya bu. Asala Sangsang, Hadir bu. Beta Mawati Halawa, Hadir bu. Juli Dewi Sati Hadir, Bu. Sungguh, Laku tadi. Raja Sega. Hadir selalu. Oke, sekarang pada hadir semua ya. Ada bu. Mungkin sekian dari tugas hari ini yang Ibu berikan. Jangan lupa untuk tugas minggu depan dikumpulkan. Siap bu. Itu tugas Ya, minggu Bu. depan tadi kan, Bu. Apa? Nggak jadi bu. I love you. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih bu. Sama-sama. Selamat siang semuanya. Yeay, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam deh bu. Yeay, pulang.
Jadi